Ada suara yang aneh, ketika suara dari balik dinding itu kembali terdengar. Suara yang selama bertahun-tahun dilarang ibuku untuk aku dengar. Malam itu, saat kami terkunci di dalam gudang tua, ia berbisik lirih. Mereka tak tahu rahasia di balik dinding. Dan saat pintu gudang itu tiba-tiba terbuka tanpa siapapun di luar, aku menyadari, rahasia itu tidak pernah tentang orang lain. Rahasia itu tentang kami. Sebelum cerita dimulai, tulis daerah kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng agar cerita misteri seperti ini bisa terus tayang dan berkembang di channel ini. Gudang belakang rumah seharusnya terkunci rapat. Namun ketika kelopak mataku terbuka, tempat itulah yang pertama kulihat. Lantai dingin, aroma karung beras yang lembab, dan suara tik-tik kecil dari atap membuat suasana semakin aneh. Terakhir kali aku ingat, tubuh ini tertidur di kamar, bukan di sini. Ibu berdiri menghadap dinding yang tampak baru diratakan, seakan dinding itu lebih penting daripada apapun di ruangan ini. Tangannya meraba permukaannya seperti sedang memastikan sesuatu tidak berubah. Ketika diriku bangkit, ia langsung menoleh dan berkata dengan suara pelan, "Kalau dinding ini terbuka, jangan panik." Tidak ada penjelasan. Hanya genggaman tangannya yang mendadak erat, seolah ia menahan sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Aku mencoba bertanya, tapi sebelum kata-kata keluar, langkah seseorang terdengar dari luar. Langkahnya stabil, bukan langkah orang yang panik atau terburu-buru. Tapi ritmenya menunjukkan satu hal. Orang itu tahu kami di dalam dan merasa tidak perlu terburu-buru membuka pintu. Bunyi langkah itu berhenti tepat di depan pintu gudang. Lalu hening. Benar-benar hening. Seperti seseorang menempelkan telinganya di pintu untuk mendengarkan napas kami. Aku menatap ibu. Ibu membalas dengan gerakan kecil, meminta agar aku tetap diam. Nafasku kutahan sedapat mungkin. Dalam beberapa detik yang terasa sangat panjang, keheningan itu justru membuat bulu kuduku meremang. Jika orang itu hendak masuk, seharusnya pintu sudah terbuka. Tapi tidak terjadi apa-apa. Tidak ada suara kunci, tidak ada gagang pintu bergerak. Hanya diam. Diam yang tidak wajar. Ketika aku mulai berpikir mungkin langkah itu hanya imajinasi karena gugup, suara gesekan pelan terdengar dari arah dinding, bukan dari pintu. Seolah sesuatu di balik dinding itu sedang bergerak, atau mencoba keluar. Ibu menarik tubuhku menjauh sedikit. "Jangan dekat-dekat," katanya lirih. Ia sungguh tahu sesuatu yang tidak ku ketahui. Baru saja aku ingin menanyakan apa sebenarnya yang disembunyikannya. Bayangan seseorang terlihat dari celah bawah pintu. Bayangan itu berdiri diam, tidak bergerak sama sekali. Dan entah kenapa, bentuknya mirip milik seseorang yang seharusnya sedang berada jauh dari rumah ini. Bayangan di bawah pintu itu mendadak memanjang, lalu menghilang begitu saja, seakan pemiliknya bergerak mundur tanpa suara. Begitu lenyap, gudang kembali sunyi. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Dinding di belakang kami bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang menekan dari sisi lain. Getarannya teratur, tidak keras, tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak lebih cepat. Diriku menempelkan telapak tangan ke dinding itu. Permukaannya hangat, aneh untuk sebuah dinding batu yang semestinya dingin. Ibu segera menarik tanganku dan memaksaku menjauh. "Jangan sentuh," ucapnya cepat. Nada suaranya kali ini bukan ketakutan, lebih seperti seseorang yang tahu bahaya apa yang bisa terjadi. Tidak sempat kupertanyakan, suara menyeret dari arah ruang tamu terdengar samar. Bukan langkah, melainkan suara seperti furnitur berat digeser perlahan. Rumah ini seharusnya kosong malam ini. Tidak ada siapapun selain kami. Tapi jelas ada sesuatu atau seseorang yang sedang mengatur posisi barang di luar sana. Aku melirik ke arah pintu gudang yang sedikit terbuka. Cahaya redup dari teras masuk melalui celah itu, membuat suasana semakin janggal. Ingin rasanya keluar dan memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi, namun ibu menggeleng kuat. "Tunggu," katanya.
Jangan terdorong rasa ingin tahu dulu. Beberapa detik berlalu. Suara geseran itu berhenti tiba-tiba. Sunyi kembali turun seperti selimut tipis yang menutupi segala arah. Aku berdiri lebih dekat ke pintu, mencoba mengintip keluar. Tidak ada orang. Tidak ada furnitur yang bergerak. Hanya susunan kursi di ruang tamu yang tampak berubah posisi dari yang kuingat. Dari celah lantai, sebuah bayangan melintas cepat di luar gudang. Bentuknya familiar. Sangat familiar. Mirip milik Paman Raga. Rasa merinding naik ke tengkuku. Paman seharusnya sedang berada di luar kota untuk urusan pekerjaan, jauh dari rumah ini. Tapi bayangan itu, bayangan yang muncul tanpa langkah, tanpa suara, persis seperti sosoknya. Ibu memperhatikan ekspresi wajahku dan langsung memalingkan pandangannya ke arah pintu. Ia berbisik, "Kalau benar itu Raga, berarti sesuatu sudah dimulai lebih cepat daripada seharusnya." Aku menelan ludah. Apa yang dimulai? Ibu tidak menjawab. Ia hanya menatap dinding yang tadi bergetar, seakan dinding itu jauh lebih penting daripada bayangan di luar. Dinding itu kembali bergetar. Kali ini lebih jelas. Lebih kuat. Dan dari baliknya, terdengar suara samar, seperti seseorang berusaha berbicara, namun suaranya tertahan. Aku mundur setapak. Ibu menutup mulutnya sendiri dengan tangan, seperti menahan sesuatu untuk tidak keluar, entah suara, entah rahasia. Lalu dinding itu berhenti bergetar seketika. Ini. Tapi di saat yang sama, dari luar gudang terdengar satu kalimat pelan, diucapkan oleh suara yang sangat kukenal. "Kenapa kalian ada di sana?" Dan suara itu, suara Paman Raga. Pintu gudang terbuka perlahan, hanya sejengkal, seperti didorong angin. Namun tidak ada hembusan udara dari luar. Tidak ada siapapun yang terlihat berdiri di depannya, padahal suara Paman Raga barusan terdengar jelas. Aku maju satu langkah. Ibu mencoba menahanku dengan lengannya, tetapi rasa penasaran dan kecemasan bercampur jadi satu, membuat diriku sulit diam. Celah pintu itu cukup untuk melihat koridor rumah yang gelap. Cahaya redup dari teras tidak menjangkau jauh, menciptakan bayang-bayang panjang yang menempel di dinding. Ketika keluar perlahan, gudang terasa seperti melepaskan genggamannya. Suara detak jam di ruang makan terdengar lebih tajam dari biasanya. Semuanya tampak rapi, terlalu rapi, seperti ada seseorang yang baru saja merapikannya secara tergesa namun tetap berusaha membuatnya terlihat normal. Ibu melangkah di belakangku. Gerakannya pelan tapi pasti. Setiap kali lantai kayu berderit kecil, ia berhenti sesaat seolah mendengar sesuatu yang tidak kudengar. Sesampainya di ruang tamu, pemandangan yang baru membuatku menahan napas. Semua kursi menghadap ke dinding. Tidak ke meja, tidak ke televisi. Seakan seseorang ingin semua kursi menyaksikan sesuatu yang terjadi di dinding itu. Di tengah ruangan, ada koper besar dengan kunci kombinasi. Itu koper milik Paman Raga. Aku mengenal warnanya, lecetnya, dan label kecil di sampingnya. Namun sekarang ada label baru yang ditempelkan. Proyek dinding. Jantungku semakin tidak tenang. Apa hubungan koper Paman dengan dinding gudang? Dan kenapa kursi-kursi ini diatur seperti sedang menunggu penonton? Ibu menunduk, menemukan sebuah catatan kecil di samping koper. Kertas tipis berlipat dua, dengan tulisan tangan yang kukenal tapi tidak ingin kutebak. Ia membukanya perlahan. Isinya singkat. "Malam ini waktunya. Jangan biarkan mereka keluar." Aku menelan ludah. Siapa mereka? Ibu menatap kertas itu lama, kemudian meremasnya perlahan. Tidak karena marah, tapi karena takut. "Ini tidak seharusnya terjadi sekarang," gumamnya. Ketika aku hendak menanyakan maksudnya, sebuah suara muncul dari arah dapur, bunyi benda jatuh meski tidak terdengar pecahan. Aku dan ibu saling menatap. Tidak ada yang berbicara, tapi langkah kami bergerak ke arah yang sama. Dapur gelap, tapi lampu kulkas menyinari sebagian meja. Tepat di sana,
Lembar-lembar blueprint rumah tergelar rapi. Aku melihatnya lebih dekat. Itu adalah sketsa lama rumah ini, tapi dengan tambahan ruang kecil yang tidak pernah kubayangkan ada. Ruangan itu menempel tepat di belakang gudang, namun tidak memiliki pintu dari sisi rumah. Sebuah ruangan yang hanya bisa diakses dari balik dinding yang bergetar tadi. Di ujung blueprint, ada tulisan tangan yang sama seperti di catatan sebelumnya. Jika mereka mendengar, semuanya akan terulang. Dadaku terasa sesak. Siapapun yang menulis ini, ia tahu sesuatu yang sangat besar. Lalu dari belakang kami, dari arah ruang tamu, terdengar suara pintu depan terbuka. Bunyi engselnya jelas. Tidak terburu-buru. Langkah kaki masuk ke dalam rumah. Langkah yang sangat familiar. Ibu memegang lenganku kuat. Ada yang harus kamu tahu, katanya pelan, tapi tidak di sini. Langkah itu makin dekat, dan dari bayangan koridor, sosok dengan bahu lebar muncul perlahan. Paman Raga berdiri di sana, menatap kami seperti seseorang yang baru saja memergoki dua orang mencuri rahasianya. Paman Raga tidak langsung bicara. Ia hanya berdiri di ambang koridor, memperhatikan keadaan rumah yang jelas sudah berubah dari seharusnya. Sorot matanya tidak marah, tapi penuh kalkulasi. Seperti seseorang yang sedang menghitung berapa banyak rahasia yang sudah kami temukan. Diriku mengambil satu langkah mundur. Ibu tetap di posisinya, namun tangannya secara halus mendorongku agar berada sedikit di belakangnya. Paman menutup pintu depan pelan, memastikan suara engselnya tidak memecah keheningan. Setelah itu, ia menoleh ke arah kopernya yang terbuka sedikit. Kalian tidak seharusnya masuk ke area itu. Ujarnya tenang, seolah tidak kaget sama sekali menemukan kami berdiri di ruang tamu. Ibu menjawab lebih cepat dari dugaanku. Kau yang mengaktifkan ulang ruangan itu. Kami tidak masuk kemanapun. Wajah paman tidak berubah. Ia hanya memandang ke arah dinding gudang, walaupun kami semua berada jauh dari sana. Kalau mereka sudah merespons, katanya pelan, itu artinya waktunya terlalu dekat. Aku melangkah ke samping, mencoba melihat ekspresi paman lebih jelas. Namun ia tidak memberi kesempatan. Ia berjalan mendekati meja dapur, mengambil blueprint rumah, dan mengamati garis-garis tambahan yang tidak kukenali. Seolah ia ingin memastikan apakah kami betul-betul sudah melihat semuanya. Siapa mereka? Akhirnya pertanyaan itu pecah dari bibirku. Tidak lagi bisa kutahan. Paman tidak langsung menjawab. Ia menepuk-nepuk blueprint itu dengan ujung jarinya, menyeka debu yang tidak ada. Lalu ia menatapku untuk pertama kalinya sejak masuk. Kalau kamu mendengar suara-suara itu lagi, jangan diikuti, katanya perlahan. Itu bukan yang kamu pikir. Ibu memotong cepat, nada suaranya jauh lebih tajam dari sebelumnya. Jangan mulai dari sana, Raga. Tidak sekarang. Kata-kata itu membuat ruangan terasa lebih sempit. Ada ketegangan lama di antara mereka, sesuatu yang tidak pernah kutahu. Bukan ketegangan karena pertengkaran kecil, melainkan ketegangan karena keputusan besar di masa lalu yang kini mulai kembali menuntut. Aku melirik sudut ruang tamu. Kursi-kursi yang menghadap dinding itu terasa seperti saksi diam, menunggu seseorang menjelaskan tujuan mereka disusun begitu aneh. Paman mengikuti arah pandangku. Itu untuk memastikan, katanya tiba-tiba, supaya jika dinding terbuka, tidak ada yang keluar terlalu jauh. Ibu menutup wajahnya sebentar. Kau seharusnya tidak membangun ulang sistem itu, bisiknya. Aku semakin bingung. Sistem apa? Paman Raga mengembuskan napas panjang seakan pertanyaan itu adalah hal yang paling ingin ia hindari. Sesuatu yang dibuat untuk menahan ingatan. Jawabnya akhirnya. Ingatan yang tidak boleh kembali. Setidaknya tidak sebelum waktunya. Perutku terasa mengeras. Ingatan? Ibu memegang pundakku dan berkata pelan, ada hal-hal yang dulu kamu minta untuk dilupakan. Rasanya seperti lantai rumah ini bergeser sedikit di bawah kakiku. Paman menambahkan, dan sekarang,
Sesuatu dari dalam dinding itu berusaha mengembalikannya. Belum sempat aku menanggapi, sebuah suara baru terdengar dari arah gudang. Bukan getaran seperti sebelumnya. Bukan geseran. Suara itu jelas, tegas, seperti seseorang memanggil dari balik dinding. "Bukalah." Hanya satu kata, tapi cukup kuat membuat semua kami terdiam. Ibu dan paman saling berpandangan. Dan untuk pertama kalinya malam itu, keduanya terlihat sama-sama takut. Suara, "Bukalah," itu masih menggantung di udara saat Paman Raga melangkah cepat menuju gudang, bukan untuk membuka, tapi justru menahan pintunya agar tidak bergerak. Ia menekan papan kayu itu dengan seluruh berat tubuhnya, seolah sesuatu dari dalam sewaktu-waktu bisa menerobos keluar. Aku memperhatikan gerakannya, tidak seperti orang yang baru pulang dari perjalanan jauh. Wajahnya bukan lelah, tapi tegang, seperti seseorang yang mempersiapkan diri menghadapi sesuatu yang sudah lama ditakuti. Ibu ikut mendekat, namun tidak berani menyentuh pintu. Tatapannya justru terarah pada papan dinding yang sempat bergetar tadi. "Raga, suara itu tidak seharusnya muncul sekarang," ucap ibu dengan nada yang sulit ditentukan, antara khawatir dan menahan diri. Paman tidak menjawab. Ia hanya mencoba memastikan pintu tidak bergerak lagi. Ketika suasana kembali hening, ia mendekat kepada kami, meraih koper yang sejak tadi tergeletak. Koper itu dibuka dengan kombinasi 4 angka. Dalamnya bukan pakaian, melainkan tumpukan dokumen, beberapa kaset data, serta alat kecil mirip perekam. Ia mengeluarkan sebuah berkas tipis dan menatapku sekilas. "Kalian menemukan banyak hal yang belum waktunya kalian lihat," katanya. "Apa yang sebenarnya kau sembunyikan?" tanyaku. Suaraku jauh lebih kencang dari yang kusadari. Paman tampak ingin menjawab, namun ia justru mengambil catatan kecil yang ditemukan ibu sebelumnya. Dengan satu gerakan cepat, ia membuka lipatannya dan membaca ulang tulisan itu. "Malam ini waktunya. Jangan biarkan mereka keluar." Ibu mendekat. "Tulisan itu bukan punyaku. Dan bukan punyamu juga. Siapa yang menaruhnya?" Paman menghela napas lama. "Seseorang yang pernah bekerja bersamaku. Seseorang yang tahu siapa sebenarnya mereka." Aku merasa dada ini semakin berat. "Kau bilang, mereka, itu ingatan? Bagaimana ingatan bisa keluar dari dinding?" Paman menatap tepat ke mataku. "Karena dinding itu bukan dinding biasa. Itu pintu. Pintu yang menahan apapun yang sudah dipisahkan dari dirimu beberapa tahun lalu." Kalimat itu seperti pukulan yang datang tanpa peringatan. "Pisahkan dari diriku?" ulangku perlahan. Ibu mengambil alih. "Dulu, kamu meminta sesuatu untuk dilupakan. Tapi permintaan itu tidak sederhana. Ingatan itu tidak dihapus begitu saja. Mereka disimpan. Dipindahkan ke ruang antara, ruang di balik dinding." Aku terdiam. Satu bagian dari diriku terasa seperti ingin menolak, tapi bagian lain justru mengakui ada sesuatu yang memang tidak pernah sepenuhnya masuk akal dalam hidupku selama ini. "Ada alasan kenapa kamu ingin memisahkan ingatan itu," lanjut ibu. "Tapi sistem penyimpanan itu tidak stabil. Seseorang mengaktifkannya terlalu cepat, dan itu membangunkan sisi lain yang seharusnya tetap tertidur." Paman menutup koper dan berdiri. Karena tekanan dari dalam dinding itu bukan hanya suara. Itu bentuk respon dari ingatan yang sedang mencoba kembali. Aku menelan ludah, berusaha memahami. Lalu, suara yang memanggil tadi. Paman menjawab tanpa ragu, "Itu suaramu sendiri. Versi dirimu yang dulu." Gulungan udara terasa berhenti. Seluruh rumah seakan membeku dalam 1 detik panjang. Sebelum aku sempat memproses kalimat itu, getaran tiba-tiba mengguncang dinding gudang lagi, lebih keras dari sebelumnya. Suara dari baliknya kembali terdengar. Kali ini bukan satu kata. Kalimatnya jelas, tegas, dan membuat seluruh tubuhku gemetar. "Kembalikan yang hilang." Ibu memegang lenganku kuat.
Kita harus pergi dari dinding itu sekarang. Kalau ia sudah sampai tahap berbicara, berarti batasnya hampir runtuh. Namun sebelum kami sempat bergerak, lampu rumah berkedip 2 kali. Lalu menyala kembali. Oh, bukan, lampu yang menyala itu bukan dari rumah. Cahaya berasal dari balik dinding. Dan itu berarti sesuatu di dalam sana sudah mulai terlihat. Cahaya yang muncul dari balik dinding membuat ruangan terasa berubah suhu. Bukan hangat, bukan dingin, lebih seperti campuran keduanya, seolah dinding itu menjadi pintu menuju ruang yang tidak sepenuhnya berada di dunia ini. Paman Raga mengambil langkah mundur spontan, sementara ibu justru maju setengah langkah, seperti seseorang yang mengenali cahaya itu. Aku sudah bilang, ini terlalu cepat, gumam paman sambil menutup koper dengan kasar. Dinding kembali bergetar, tetapi kali ini getarannya tidak sporadis. Ritmenya teratur, seperti denyut jantung. Seolah sesuatu di dalam sana sudah bangun dan sedang menyesuaikan diri dengan keberadaan kami di luar. Diriku hanya berdiri terpaku, mencoba memahami bahwa cahaya yang menerangi celah-celah dinding itu berasal dari ingatan. Ingatan yang dipisahkan, disimpan, dan kini mencoba kembali ke tubuh tempat mereka berasal. Ibu mendekat ke arahku, tatapannya serius. Ada yang harus kamu dengar sebelum semuanya terbuka, katanya, tanpa memberi ruang untuk bantahan. Dulu kamu bukan korban. Kamu yang meminta proses ini dilakukan. Aku terdiam. Kenapa aku melakukan itu? Ibu menggeleng. Napasnya terdengar tidak stabil. Karena kamu menemukan sesuatu yang tidak seharusnya kamu ingat. Kamu pernah memegang informasi penting dari proyek yang lebih besar. Kamu memilih untuk menghapusnya demi keselamatan kita semua. Paman menambahkan, dan sekarang, mereka, bagian dirimu yang dulu, ingin kembali. Mereka tidak menerima penghapusan itu. Aku merasa seluruh tubuh seperti ditarik 2 arah. Antara ingin tahu dan ingin mundur sejauh mungkin dari dinding itu. Namun sebelum aku bisa merespons, suara baru muncul, lebih jelas daripada sebelumnya. Bukan panggilan. Bukan perintah. Suara itu berkata, "Kau sudah melihat cukup. Bukalah pintunya." Paman berdiri di depan dinding, tubuhnya membentuk barikade. Tidak ada yang membuka apapun malam ini, tegasnya. Kalau dinding itu dibuka tanpa persiapan, ingatan akan melonjak masuk sekaligus. Dia tidak akan kuat. Aku menelan ludah. Siapa yang bilang aku tidak kuat? Paman memandangku lama, lalu berkata pelan, karena versi dirimu yang dulu pun tidak kuat. Itu sebabnya kamu meminta ruangan ini dibuat. Ibu menundukkan wajahnya, suaranya bergetar. Kau hampir kehilangan diri sendiri waktu itu. Penghapusan bukan untuk memaksa lupa. Penghapusan itu untuk menyelamatkanmu dari apa yang kamu lihat. Pertanyaan itu menyeruak tanpa bisa kutahan. Apa sebenarnya yang pernah aku lihat? Tidak ada yang langsung menjawab. Keheningan yang turun kali ini jauh lebih berat daripada sebelumnya. Lalu, seakan ingin menjawab duluan, cahaya dari dinding semakin terang dan tiba-tiba muncul bayangan seseorang. Silhouette manusia yang berdiri di balik dinding, bergerak seolah sedang menatap kami. Sosok itu, tingginya sama persis denganku. Posturnya sama. Gerakannya, identik. Ibu memegang lenganku keras sekali, seperti takut aku akan berhenti bernapas. Dia bukan orang lain, katanya nyaris berbisik. Dia adalah ingatan yang kamu tinggalkan di sana. Sosok itu mengangkat tangannya dan memukul dinding dari dalam. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat retakan kecil muncul. Paman Raga langsung bergerak. Kita harus jauh dari sini, teriaknya. Namun terlambat. Retakan itu meluas cepat, bercabang seperti garis halus kaca yang pecah. Sebelum dinding benar-benar runtuh, sosok di baliknya mengeluarkan satu kalimat terakhir yang membuat kakiku terasa seperti tidak menapak lantai. Jika kau tidak membukakannya, aku akan keluar sendiri. Dinding itu mendadak berhenti bergetar. Sunyi lagi.
Tidak ada cahaya. Namun paman tahu lebih dulu apa artinya. Ia menghela napas dalam dan berkata lirih, "Kita sudah tidak punya banyak waktu lagi." Retakan di dinding itu tidak bertambah, tapi justru terlihat seperti berhenti tepat sebelum runtuh. Hal itu membuat suasana jauh lebih menegangkan daripada jika dinding itu hancur total. Ibu menatap retakan tersebut lama sekali, seakan menunggu sesuatu muncul kembali. Namun sorot matanya menunjukkan satu hal. Bukan lagi ketakutan, tapi penyerahan diri pada sesuatu yang sudah tidak bisa dicegah. Paman Raga meraih koper, membuka bagian dasarnya, dan mengeluarkan sebuah kunci besi kecil dengan simbol lingkaran di ujungnya. Kunci itu tampak tua, bukan seperti kunci rumah biasa. Ia kemudian berjalan ke arah pintu kecil yang tersembunyi di sisi ruang tamu, pintu yang bahkan tidak pernah kusadari ada. Ketika ia memutarnya, terdengar bunyi mekanisme tua bergerak. Kalau ingatan itu sudah mulai membentuk visual, ucap paman serius, ruangan di balik dinding pasti sudah terbuka dari dalam. Kita harus masuk lewat jalur asli sebelum ia keluar ke area rumah. Ibu memegang lenganku, mengajakku mendekat. Pintu kecil itu terbuka perlahan, mengeluarkan aroma bercampur antara logam tua dan kertas yang lama disimpan. Di baliknya ada lorong sempit yang menurun ke bawah tanah. Lampu-lampu kecil menyala otomatis, seakan mengetahui kami akan datang. Langkah-langkah kami bergema saat menuruni lorong. Udara semakin dingin. Di dinding sisi kanan, ada garis-garis hitam mirip bekas geseran. Paman menatapnya sekilas dan berkata pelan, "Ini bukan dari makhluk apapun. Ini dari memori yang menolak dikunci." Lorong itu berakhir di sebuah pintu besi kecil. Tidak besar, cukup untuk satu orang lewat. Ketika pintunya dibuka, yang tampak bukan ruang penuh debu seperti yang kubayangkan, melainkan sebuah ruangan berukuran sedang dengan lampu neon tua yang berkedip. Di dalamnya ada beberapa rak berisi kaset data, kertas bertumpuk, dan monitor tua di sudut kiri. Layarnya menyala begitu kami masuk, seolah menyambut seseorang yang sudah lama ditunggu. Dan yang muncul di layar membuat seluruh tubuhku kaku. Aku melihat diriku sendiri, versi yang lebih muda beberapa tahun lalu, duduk di kursi, menatap kamera tanpa ekspresi. Suaranya terdengar datar. "Jika kamu melihat rekaman ini, berarti batas penyimpanan telah rusak. Aku tahu kamu ingin jawaban, tapi sebagian jawabannya hanya bisa kamu tanggung kalau kamu siap." Diriku yang muda itu berhenti sebentar, menunduk, lalu melanjutkan. "Penghapusan bukan kecelakaan. Aku melakukannya karena ada sesuatu yang aku temukan. Sesuatu yang akan mengejar kita semua kalau aku tidak menghapus ingatan itu." Ibu menutup mulut dengan kedua tangannya. Paman menjauh, menunduk seperti tidak sanggup menatap layar. Rekaman itu berlanjut. "Kau harus memilih kembali nanti. Mengembalikan ingatan ini, atau menghancurkannya selamanya. Tapi jika kamu memilih mengembalikannya, kau harus tahu bahwa apapun di balik dinding bukan musuhmu." Rekaman tiba-tiba goyah, seperti sinyal tersendat. Lalu muncul gambar lain, ruang yang sama, tapi kosong. Setelah itu sebuah suara tambahan muncul dari speaker. "Waktunya sudah dekat. Jangan buat kami menunggu." Kata "kami" membuat ruangan terasa lebih sempit. Paman langsung bergerak ke bagian belakang ruangan, menarik sebuah panel logam yang menutupi bukaan kecil. Begitu panel itu terbuka, terlihat sambungan lorong lain yang terhubung langsung ke balik dinding gudang. "Ini jalur ke ruang penyimpanan utama," katanya. "Kau harus lihat sendiri untuk tahu apa yang ingin kembali padamu." Ibu menatap lurus ke panel itu. "Ini bukan pilihan yang mudah," ucapnya kepada diriku. "Apapun yang kamu lihat nanti, kamu pernah membuat keputusan besar tentang itu." Aku merasakan semua rasa ingin tahu dan ketakutan bercampur jadi satu. Tapi tubuh ini melangkah ke depan. Karena tidak ada jalan kembali selain menghadapi apapun di balik dinding itu. Ketika berada tepat di depan panel, suara samar terdengar dari dalam lorong kecil itu. Suara yang mirip denganku.
Tapi lebih berat, lebih matang. Kau akhirnya datang. Dan lorong itu menghembuskan udara hangat seakan mempersilakan masuk. Lorong sempit itu seperti menelan suara langkah kami. Dindingnya dipenuhi kabel-kabel tua dan panel kecil yang berkedip redup, seolah semua sistem di tempat ini bekerja setengah sadar. Aku merasakan udara di dalam semakin hangat, berbeda dengan lorong sebelumnya yang dingin. Seakan ruangan yang akan kutuju, hidup, dan tahu kami sedang mendekat. Suara yang menyerupai suaraku kembali terdengar dari dalam, lebih jelas, lebih dekat. Aku sudah menunggu, katanya. Aku berhenti. Ibu berada tepat di belakangku, dan paman sedikit lebih jauh, memeriksa setiap sudut lorong seakan takut ada bagian yang runtuh. Namun tidak ada yang runtuh. Tidak ada apapun selain suara itu. Lorong berakhir di sebuah pintu logam tipis. Tanpa harus disentuh, pintu itu terbuka perlahan, menghasilkan suara napas panjang yang menyerupai mesin lama menyala. Ruangan di baliknya lebih terang daripada yang kubayangkan. Lampu-lampu neon terpasang di seluruh sisi, memantulkan cahaya putih yang membuat ruangan tampak steril. Di tengah ruangan, ada layar besar yang terbagi menjadi banyak panel, masing-masing menampilkan fragmen-fragmen seperti potongan ingatan, wajah orang-orang, potongan percakapan, lorong laboratorium, tanda tangan di atas dokumen. Namun hal yang paling menarik perhatian bukan layar itu, melainkan sosok yang berdiri di depan layar, punggungnya menghadap kami. Tinggi tubuhnya sama denganku. Bahunya sama. Caranya menoleh, identik. Bukan pantulan, bukan ilusi. Sosok itu adalah versi diriku beberapa tahun lalu. Lebih muda, tapi lebih tegas. Sorot matanya tajam seperti seseorang yang tahu banyak hal yang belum sempat ia katakan. Ibu memegang lenganku. Jangan terlalu dekat, katanya pelan. Tapi sosok itu justru melangkah maju, menjauh dari layar dan menghadap kami sepenuhnya. Tidak ada senyum, namun tidak ada ancaman dalam ekspresinya. Hanya tatapan yang dipenuhi pengetahuan yang selama ini hilang dariku. Kau bertanya kenapa ingatan ini kembali? Katanya, suaranya tenang namun menggetarkan. Karena waktunya hampir habis. Aku mengerutkan dahi. Habis untuk apa? Untuk melindungi keluarga ini dengan cara lama, jawabnya. Penghapusan ingatan hanya sementara. Aku tahu itu sejak awal. Kita berdua tahu. Paman melangkah maju, suaranya terdengar parau. Ini tidak seharusnya terjadi. Kau harus tetap di dalam penyimpanan. Kau tahu konsekuensinya. Sosok itu menatap paman dengan pandangan yang hampir iba. Kau mengira ini tentangku? Aku ada di sini karena ia menunjuk ke arahku, perlu tahu apa yang ia pilih dulu. Aku merasakan sesuatu berdenyut di dalam kepala, seperti ingatan yang menekan untuk keluar. Apa sebenarnya yang kulihat dulu? Tanyaku. Suaraku hampir tidak terdengar. Sosok itu melangkah lebih dekat, hingga jaraknya hanya beberapa langkah dariku. Kau menemukan bukti bahwa proyek ini tidak berhenti pada satu orang, katanya. Ada nama-nama lain yang disembunyikan. Orang-orang yang dipaksa melupakan hal-hal yang jauh lebih berbahaya dari ingatanku. Ibu menundukkan wajah. Seperti seseorang yang sudah lama tahu namun mencoba melindungiku dengan diam. Aku memilih menghapus ingatan itu demi keselamatan keluarga ini, lanjut sosok itu. Dan kau menyetujuinya. Tapi sekarang proyek yang sama sedang bergerak lagi, lebih cepat, tanpa kendali. Aku mencoba memproses semuanya. Lalu apa yang kau inginkan dariku? Pilihannya masih sama. Sosok itu menunjuk ke layar besar tempat fragmen ingatan berputar. Buka semuanya, atau kunci selamanya. Paman Raga langsung menggeleng cepat. Kalau dibuka semua sekaligus, dia tidak akan kuat. Sistem bisa runtuh. Ibu menahan napas. Tapi kalau dikunci selamanya, akan ada orang lain yang menjadi gantinya. Sosok itu menatapku. Kau harus memutuskan. Ini waktumu. Aku merasakan dunia seakan mengecil menjadi satu titik.
Pilihan itu bukan sederhana, bukan soal masa lalu saja, tetapi soal apa yang akan terjadi setelah ini. Namun sebelum aku menjawab, layar besar di belakang sosok itu berubah sendiri. Tiba-tiba muncul daftar nama. Banyak sekali. Nama-nama orang yang tidak kukenal. Di bawahnya, tulisan merah berkedip. Aktivasi tahap 2 dimulai. Paman langsung mendekat, wajahnya berubah tegang. Tidak mungkin. Sistem itu seharusnya tidak aktif tanpa kita. Sosok, diriku yang dulu, menatap layar dan berkata, "Inilah alasannya kau harus memilih sekarang." Dan seluruh ruangan bergetar halus, seolah seseorang baru saja membangunkan mesin besar yang selama ini tertidur. Getaran halus yang merambat dari lantai perlahan berubah menjadi hentakan kecil yang teratur. Lampu-lampu di dinding berkedip, menandakan sistem di ruangan itu sedang beralih ke mode yang tidak pernah diprogram secara manual. Paman Raga mencoba mematikan panel kontrol kecil di sudut ruangan, namun tombol-tombolnya tidak merespons. Mesinnya mengambil alih, gumamnya. Ini tidak seperti sebelumnya. Ada yang memaksa aktivasi dari luar sistem. Aku menatap daftar nama di layar besar itu, deretan panjang yang terus bertambah. Tiap nama yang muncul terasa seperti peringatan. Nama-nama itu tidak kukenal, namun satu hal jelas, proyek ini jauh lebih besar daripada keluargaku. Sosok diriku yang dulu melangkah mendekat, menyamakan tinggi pandangan kami. Kau bukan satu-satunya yang mengalami penghapusan. Dan mereka, ia menunjuk deretan nama itu, sedang menunggu akses kembali ke ingatan mereka. Masalahnya, jika tahap 2 benar-benar berjalan, semua ingatan akan melonjak bersamaan. Tidak ada yang akan siap. Aku mencoba mengatur napas. Jadi ini bukan hanya soal aku. Sosok itu mengangguk. Ini soal apa yang kau mulai dulu, dan apa yang kau coba hentikan. Penghapusanmu adalah bentuk perlindungan, bukan penolakan. Ibu mendekat, suaranya lirih namun mantap. Kamu mengambil peran yang bahkan kami tidak bisa jalani. Nak, kau memutuskan untuk menghapus sendiri informasi paling penting agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Kata-kata itu membuat jantungku serasa berhenti sesaat. Apa informasi itu? Tanyaku. Sosok itu menatapku tajam, lalu menunjuk sisi layar lain. Sebuah folder terbuka otomatis, menampilkan rekaman hitam putih dari sebuah ruangan besar yang penuh dengan orang-orang. Mereka duduk di kursi, menunduk, dengan kabel tipis tersambung ke pelipis masing-masing. Suara dari dalam rekaman terdengar. Subjek berikutnya siap dipindahkan. Ibu memalingkan wajah, tidak sanggup menonton. Paman menutup matanya sejenak. Dan aku berdiri mematung. Ini, proyek apa sebenarnya? Tanyaku, suara hampir pecah. Sosok itu menjawab tanpa berkedip. Proyek yang seharusnya tidak pernah dibuat. Ruangan kembali bergetar, lebih keras. Layar besar berkedip dan menunjukkan satu kalimat baru. Transfer awal dimulai. Prioritas, subjek utama. Paman mendekat ke panel sambil memaki lirih. Tidak. Sistem menandai dia sebagai subjek utama karena dia berada di sini secara fisik. Itu berarti. Aku merasa sesuatu merayap di bagian belakang kepala, seperti sensasi listrik kecil menyalur. Sosok diriku yang dulu langsung memegang kedua bahuku. Dengar aku, katanya tegas. Kalau transfer ini selesai tanpa persiapan, semua ingatan yang dipisahkan akan masuk sekaligus. Bukan hanya milikmu, tapi milik puluhan subjek lain juga. Kau tidak akan mampu menanggungnya. Nanti aku menjadi siapa? Tanyaku. Sosok itu menatapku dengan ekspresi yang sulit diterjemahkan, campuran kasihan, hormat, dan pengetahuan mengerikan yang tidak ia ucapkan. Kau akan menjadi mereka semua, jawabnya. Dan tidak ada jalan kembali. Ibu langsung memeluk lenganku, suaranya pecah. Kau tidak boleh menerima semuanya. Itu bukan tugasmu lagi. Paman menatapku serius. Pilih sekarang. Kunci selamanya,
Atau buka dengan cara yang benar. Jangan biarkan sistem memutuskan untukmu. Getaran semakin keras. Lantai mulai berderit. Layar menunjukkan hitungan mundur. 10, 9, 8. Sosok diriku yang lama mendekat lebih dekat lagi. Suaranya berubah seperti seseorang yang memohon sekaligus memerintah. Pilihannya hanya dua. Kembalikan ingatanmu sedikit demi sedikit. Atau hancurkan semuanya sekarang sebelum transfer selesai. Aku menatap layar, menatap sosokku yang lama, menatap paman dan ibu. Semua menunggu. Semua menahan napas. Hitungan mundur terus berjalan. 7, 6, 5. Sosok diriku yang lama berkata pelan. Keputusanmu akan menentukan apa yang terjadi setelah ini. Tidak hanya untuk kita, tapi untuk semua nama di daftar itu. Aku merasakan seluruh tubuh bergetar, bukan oleh mesin ruangan, tapi oleh ketegangan keputusan itu sendiri. 4, 3. Dan saat angka-angka itu terus menyusut, aku membuka mulut untuk mengatakan pilihanku. Namun sebelum satu kata pun keluar, seluruh layar tiba-tiba padam. Lorong di belakang kami menutup sendiri. Lampu ruangan berkedip lalu, mati total. Gelap, unik. Dan sesuatu terasa bergerak di dalam kegelapan. Gelap itu tidak hanya menutupi ruangan, ia seperti menyerap suara, menyerap udara, menyerap seluruh keberadaan kami. Tidak ada lampu cadangan yang menyala, tidak ada bunyi mesin. Seakan seluruh tempat ini dimatikan oleh sesuatu yang tahu persis tombol mana yang harus ditekan. Aku meraba udara, memastikan ibu masih di dekatku. Jemarinya langsung menemukan lenganku, genggamannya kuat. Paman Raga meraba-raba dinding sambil mencoba menyalakan panel manual, namun tombol-tombolnya sama sekali tidak merespons. Ini bukan pemadaman biasa, desis paman. Ada yang mengambil alih dari pusat. Suara langkah pelan terdengar dari arah lain. Bukan langkah paman, bukan langkah ibu. Langkah itu teratur, tidak terburu-buru, seperti seseorang yang sedang membiasakan diri bergerak dalam gelap. Sosok diriku yang dulu, namun suaranya kali ini terdengar berbeda. Lebih dalam, lebih terkontrol. Waktunya habis, katanya dari arah yang sulit ditentukan. Sistem utama mati. Itu berarti transfer akan berjalan tanpa filter. Aku merasakan getaran kecil di kepala, seperti ada arus halus yang ingin masuk. Tidak. Paman menyerbu ke arah suara itu. Kalau transfer liar terjadi, dia tidak akan punya kendali atas tubuh dan pikirannya. Suara sosok itu mendekat. Aku sudah bilang sejak awal, ini bukan lagi hanya tentang dia. Gelap itu tiba-tiba memunculkan cahaya tipis dari retakan dinding. Bukan cahaya lampu, melainkan cahaya yang sama seperti sebelumnya. Cahaya yang berasal dari ingatan itu sendiri. Ingatan yang ingin kembali. Dinding bergetar pelan, lalu terbuka beberapa sentimeter. Dalam celah itu terlihat bentuk-bentuk samar seperti bayangan orang-orang yang menempel pada sisi lain dinding. Suara mereka bergema pelan, hampir seperti bisikan kolektif. Kembalikan, kembalikan. Aku mundur setapak, tapi suara itu semakin jelas bersamaan dengan cahaya yang menguat. Ibu menahan pundakku. Jangan biarkan mereka masuk semua, katanya lirih. Kalau kamu buka sepenuhnya, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Paman mencoba menahan dinding agar tidak terbuka lebih jauh, namun celah itu justru meluas tanpa ia sentuh. Cahaya menyapu lantai, mengenai kedua kakiku, membuat tubuh ini terasa ringan seolah bagian dari diriku sedang ditarik ke dalam celah. Dan di saat itu, sosok diriku yang dulu melangkah ke samping, memperlihatkan dirinya sepenuhnya. Matanya menyala tipis oleh pantulan cahaya ingatan itu. Dulu kita memilih jalan menghapus semuanya, katanya. Tapi proyek ini tidak berhenti. Nama-nama itu adalah bukti bahwa mereka terus melakukan hal yang sama pada orang lain. Aku menatap celah dinding yang kini menampilkan wajah-wajah samar, masing-masing seperti meminta sesuatu.
Namun bukan meminta kebebasan, mereka seperti meminta tempat. Kalau aku kunci lagi, bagaimana dengan mereka? Tanyaku. Sosok itu menjawab tenang, mereka akan tetap di sana. Tertahan. Terjebak. Tapi kamu akan selamat. Ibu terisak pelan. Paman menundukkan wajah, seolah mengetahui apapun keputusannya pasti menyakitkan. Cahaya makin kuat. Dinding makin terbuka. Ada pilihan ketiga, bisik sosok itu. Tapi ini yang paling berisiko. Aku menatapnya, menunggu jawaban. Kau bisa memilih untuk menyaring mereka. Katanya, ambil hanya ingatanmu, bukan yang lain. Paman tersentak. Tidak. Proses penyaringan tidak stabil. Itu membahayakan nyawanya. Apapun lebih baik daripada menjadi wadah untuk semua orang itu. Balas sosok itu dingin. Celah dinding semakin lebar. Suara-suara semakin keras. Cahaya membentuk pusaran kecil tepat di tengah ruangan. Menarik debu, udara, dan tubuhku perlahan. Semua menunggu keputusan. Semuanya bergantung pada satu kata. Aku mengangkat kepala, menatap celah itu, menatap sosok diriku yang dulu, menatap paman dan ibu. Lalu aku berkata pelan, ambil hanya ingatanku. Sosok itu mengangguk. Baik. Ia menaruh tangannya di kepalaku, tepat di atas dahi. Sentuhannya dingin, namun stabil. Cahaya dari dinding langsung merespons, membelok dari arah semula dan memusat ke satu titik. Dadaku, kepalaku, pikiranku. Aku menggigit bibir, menahan tekanan keras yang masuk. Satu persatu potongan masa lalu muncul. Laboratorium, tanda tangan kontrak, pertemuan rahasia, argumen besar, keputusan yang kuambil sendiri. Aku merasakan diriku kembali utuh, tapi hanya diriku. Bukan ingatan orang lain. Bukan mereka. Cahaya mereda. Dinding menutup perlahan. Suara-suara menghilang. Ketika semuanya kembali tenang, sosok diriku yang dulu mundur satu langkah. Namun tubuhnya mulai retak seperti kaca, cahaya kecil keluar dari celah-celah itu. Apa yang terjadi? Tanyaku. Ia tersenyum tipis, untuk pertama kalinya malam itu. Aku, sudah tidak dibutuhkan lagi. Ingatanmu sudah kembali padamu. Tubuhnya pecah perlahan menjadi serpihan cahaya kecil. Lalu lenyap. Ruangan sunyi. Ibu memelukku erat. Paman duduk di lantai dengan napas berat, seolah beban bertahun-tahun akhirnya runtuh. Namun sebelum ketenangan itu benar-benar turun, layar besar menyala sendiri tanpa ada yang menyentuhnya. Pesan baru muncul. Subjek utama terpulihkan. Tahap 2 akan dilanjutkan. Di bawahnya muncul satu kalimat tambahan. Bersiaplah. Kami menuju Anda. Ibu terdiam. Paman menatap layar dengan wajah pucat. Dan aku berdiri mematung. Karena satu hal jelas. Pengembalian ingatanku hanya awal. Apa yang ada di luar sana baru saja memulai langkahnya. Itulah akhir episode ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan agar cerita ini bisa berlanjut ke episode berikutnya.